jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh atau penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh terkait komitmen insan adiaksa ini untuk mengusut tuntas kasus pengadaan bibit ikan kakap dan pakan runcah yang diduga fiktif di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Buktinya Rabu 15 Mei 2024, sejumlah penyidik dari Kejati Aceh mensatroni kantor BRA di Banda Aceh. Mereka menggeledah sejumlah ruangan atau ruang kerja serta mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai perlu dan berkaitan dengan proses hukum yang sedang mereka tangani. Penggeledahan itu dimulai pukul 9 hingga sore hari dan Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kapenkum Humas Kejati Aceh Ali Rasap Luis, sarjana hukum, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Saat dikonfirmasi media modusaceh.co, Ali menyatakan benar dan saat ini proses sedang berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Titik Balik, kembali kita bertemu. Saya tidak pernah bosan untuk menyapa Anda dan selalu berharap serta berdoa semoga Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam menjalankan tugas sehari-hari. Sahabat Titik Balik, seperti biasa pertemuan demi pertemuan yang kita lalui bersama tentu saja membicarakan seputar isu-isu menarik tentang politik, sosial, budaya, hukum, dan ekonomi yang terjadi di Bumi Tanah Rencong, Provinsi Aceh. Untuk edisi kali ini, saya coba mengajak Anda untuk sedikit mengalihkan perhatian ke persoalan yang sedang viral terjadi, yaitu dugaan pengadaan bibit ikan kakap dan pakan runcah di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Kenapa saya mengatakan ini lebih menarik? Tentu tak sebatas kata, tapi benar-benar menjadi nyata. Itulah fakta dari jajaran Kejaksaan Tinggi Aceh atau penyidik dari Kejaksaan Tinggi Aceh terkait komitmen insan adiaksa ini untuk mengusut tuntas kasus pengadaan bibit ikan kakap dan pakan runcah yang diduga fiktif di Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Buktinya Rabu 15 Mei 2024, sejumlah penyidik dari Kejati Aceh mensatroni kantor BRA di Banda Aceh. Mereka menggeledah sejumlah ruangan atau ruang kerja serta mengamankan sejumlah dokumen yang dinilai perlu dan berkaitan dengan proses hukum yang sedang mereka tangani. Penggeledahan itu dimulai pukul 9 hingga sore hari dan Kepala Seksi Penerangan Hukum atau Kapenkum Humas Kejati Aceh Ali Rasap Luis, sarjana hukum, membenarkan adanya penggeledahan tersebut. Saat dikonfirmasi media modusaceh.co, Ali menyatakan benar dan saat ini proses sedang berlangsung. Namun Ali belum bersedia menjelaskan hasil penggeledahan itu. Termasuk ketika saya mengkonfirmasi, dia masih enggan untuk berkomentar mengenai hasil karena menurut Ali, hasil temuan yang dilakukan pihaknya itu akan disampaikan usai penggeledahan atau pada saat dilakukan temu pers nantinya. Sebelumnya Kejaksaan Tinggi Aceh telah meningkatkan status perkara pengadaan budidaya ikan kakap dan pakan runcah dengan anggaran 15 miliar dari anggaran pendapatan belanja Aceh yang memang diduga fiktif. Berikutnya,
Penyidik kemudian memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak di Badan Reintegrasi Aceh, mulai dari level deputi hingga ke pegawai sekretariat dan bagian program. Hasilnya memang ada dugaan bahwa budidaya ikan kakap tadi dan pakan runcah untuk masyarakat korban konflik di Kabupaten Aceh Timur lagi-lagi berat dugaan adalah fiktif. Nah, saat penyelidikan, penyidik menemukan atau memanggil para ketua kelompok untuk dimintai keterangan, dan mereka mengaku tidak pernah menerima bantuan dari BRA. Sebaliknya, rata-rata mereka hanya menerima uang tunai dengan jumlah yang bervariasi. Selain itu, perusahaan penyedia barang juga tidak pernah melakukan pekerjaan pengadaan sesuai dengan kontrak, dan diduga hanya dijanjikan fee atas perusahaan yang dipinjamkan. Itu sebabnya nama Badan Reintegrasi Aceh atau BRA kembali menjadi buah bibir. Apalagi tata kelola anggaran bantuan untuk pemberdayaan mantan kombatan GAM dan korban konflik. Semua dana segar itu sekali lagi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau PBA yang memang dialokasikan untuk kelompok masyarakat atau penerima bantuan pada sejumlah kabupaten dan kota di Aceh. Dalilnya lagi-lagi untuk pemberdayaan ekonomi melalui bantuan budidaya ikan kakap, pakan runcah, sapi, kambing, ayam, itik, dan lain-lain di Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh Utara, dan juga beberapa kabupaten lain seperti di Kabupaten Biren. Namun penyalurannya tidaklah dilakukan oleh dinas atau SKPA terkait. Ambil contoh misalnya soal pengadaan perikanan tadi, soal bibit ikan. Harusnya dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Aceh, serta Dinas Peternakan Aceh untuk pengadaan sapi, kambing, ayam, serta itik. Tapi lagi-lagi itu dilakukan langsung oleh Badan Reintegrasi. Itu sebabnya muncul dugaan jika program tersebut tidak tepat sasaran, sehingga aktor pemilik pokok-pokok pikiran atau pokir yang juga anggota DPR Aceh menjadi sangat misteri. Asumsi ini mengemuka setelah adanya dugaan praktek culas itu terjadi di Kabupaten Aceh Timur dengan anggaran 15 miliar yang disediakan untuk 8 kelompok penerima. Nah, kalau mau jujur soal indikasi atau dugaan penyimpangan dana di BRA, tentu ini bukan cerita baru. Sebelumnya atau pada tahun 2018 lalu, BPKP Aceh sebenarnya sudah membuat beberapa laporan soal indikasi berbagai dugaan penyelewengan yang terjadi. Misalnya saja soal pengendapan dana di rekening pribadi pelaksana. Dan terkini, bau busuk itu kembali muncul, bahkan sudah masuk pada kategori yang mengerikan. Karena itu kita berharap aparat penegak hukum dari Kejati Aceh dapat menuntaskan kasus ini hingga ke akar-akarnya. Sebab kondisi ini bisa juga disebut sebagai pertaruhan besar dalam merawat perdamaian Aceh. Pertanyaan kemudian adalah kenapa? Saya yakin pasti ada dan banyak yang sakit hati ketika melihat dana korban konflik diperlakukan secara sewenang-wenang seperti ini. Serta tentu saja untuk mendukung perdamaian yang telah tercipta. Tapi ternyata dana yang besar ini untuk merawat perdamaian tadi ternyata dalam tanda petik dilakukan secara serampangan jika tak elok disebut telah dikorup atau diselewengkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Harusnya para pemegang amanah di BRA tidak lupa tentang kisruh yang pernah terjadi mengenai pembagian dana diat atau program bantuan untuk kaum duafa, serta kekacauan dalam program bantuan perumahan untuk korban gempa dan tsunami pada tahun 2005. Tentu saja kita tidak boleh lupa begitu saja tentang keluhan-keluhan korban konflik dan mantan GAM serta TNA pada tahun 2006 silam, serta kekacauan manajemen BRA pada masa-masa awal
pendiriannya. Harusnya lagi-lagi semua kejadian itu menjadi pelajaran penting dan segenap energi harus dikerahkan untuk membuat BRA tidak lagi bermasalah. Tapi faktanya lagi-lagi atau saat ini tercium kembali bau tak sedap, mulai dari salah sasaran, salah implementasi program, dan salah alokasi anggaran. Padahal dana belum turun. Atau ketika dana turun, semua itu masuk ke kantong-kantong pribadi dari para oknum. Jadi pantas saja publik termasuk para aktivis mahasiswa marah hingga menggelar aksi demonstrasi beberapa hari lalu di kantor Gubernur Aceh. Ya malum saja, kok masih ada oknum-oknum yang mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum melalui penggelapan dana BRA. Nah, dalam konteks itu saya atau kita semua tentu bolehlah berharap kepada Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Haji Muzakir Manaf atau akrab disapa Mualim untuk segera mencopot dan mengusulkan pergantian Kepala BRA Suhendri. Ini dimaksudkan agar proses hukum dapat berjalan lancar dan tertib. Biarlah Suhendri fokus pada proses hukum yang saat ini sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi Aceh. Sebaliknya, kita berharap Mualim dapat mencari pengganti Suhendri dari sosok yang benar-benar amanah, istiqomah, kredibel dan kapabel dalam menjalankan kepemimpinan di BRA, termasuk sosok yang lincah mencari sumber-sumber pendanaan lain seperti dana CSR dengan menggandeng badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara yang ada di Jakarta. Tentu melalui program-program strategis dalam peningkatan kesejahteraan maupun perekonomian dari korban konflik. Ini tentu saja bukan sosok kepala BRA yang semata-mata hanya mengandalkan anggaran pembinaan atau pemberdayaan korban konflik dan mantan kombatan HAM dari pemerintah Aceh atau anggaran pendapatan belanja Aceh, khususnya dari dana program pokok pikiran anggota DPR Aceh. Kalau ini terus terjadi dari tahun ke tahun, seperti apa yang dialami saat ini, tentu saja sangat akan membuat para korban konflik tersiksa dan BRA juga atau manajemen BRA juga akan tersandra. Kita tunggu langkah berikutnya dari aparat penegak hukum dan Mualim. Mudah-mudahan persoalan ini segera cepat tuntas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.